الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram yang mulia yang terhormat para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan pengajian kita atau majelis ta'lim kita yang insyaallah dalam rangka membaca kitab Anwarul Muhammadiyah dan Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis Salman radhiyallahu anhu qala habata Jibril ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbaka yaqul in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad takhaztuka habiba wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka walaqad khalaqtu dunya wa alaha li'arifahum karamataka wa manzilataka indi laulaka ma khalaqtu dunya. Riwayat daripada Salman al-Farisi radhiyallahu an, beliau berkata, telah turun Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwasanya Tuhan sampian berfirman, jika adalah aku menjadikan akan Ibrahim sebagai khalil, maka sungguh aku jadikan akan sampian atau akan engkau sebagai habib. Khalil, kekasih, habib pun maknanya kekasihnya. Tidak aku jadikan akan makhluk yang lebih mulia atasku daripadamu. Sungguh aku jadikan dunia dan penghuninya supaya mengenal, supaya aku kenalkan akan mereka akan kemuliaan engkau dan derajatmu di sisiku. Jikalau tidak adalah engkau, niscaya tidak aku ciptakan dunia. Adanya bahwa di sini memperkuat keyakinan kita bahwa kita punya nabi, punya rasul yang pangkatnya melebihi daripada seluruhnya, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Kemudian Allah berfirman, dunia dan kita ini Allah cipta supaya kenal, supaya musyahadah kebesaran tinggi pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang seluruhnya kalau dimusyahadahkan itu adalah berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi daripada penciptaan Allah. Kemudian di dalam dunia ini ada agama, dunia ini ada perintah, ada larangan. Seluruhnya timbul kepada satu semadingan, yaitu mengenalkan kebesaran dan derajat atau keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad waladat Hawa ma min Adam 40 waladan fi
20 batnan wa dhad syith wahdah karamatan li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah melahirkan oleh Datuk Hawa daripada suaminya Datuk Adam 40 kali lahir atau 40 kali kelahiran. Di dalam 20 kali hamil, dalam 20 kali maknanya kembar ya, di dalam setiap kelahiran kembar orangnya dua-dua. Melahirkanlah Datuk Hawa akan Nabi Isis sendirian kada kembarnya, karena memuliakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala maulah manusia yang pertama laki-laki Nabi Adam, perempuan Sayyidatuna Hawa, kita Datuk Adam, Datuk Hawa, itu seluruh manusia asalnya. Tapi ada yang lebih di dalam kelahirannya, yaitu Nabi Sis satu aja, yang lain dua-dua, satu perempuan, satu laki-laki, satu perempuan, satu 40 kali 40 anak 20 kali melahirkan. Jadi nangkaplah 41 berarti itu Nabi Sis 41 anak sidin. Dari itu lahirlah seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh kabilah kita dari bermacam bahasa. Soalnya dari itu lahir Nabi Sis karena memuliakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sendiri kada kembar, tapi isinya Allah Ta'ala karamatan itu. Bukan karena Nabi Sis itu, ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebabnya apa? Fa inna nuruhu intaqala min adam ila syithan. Bahwasanya nur Nabi Muhammad berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Sis. Orang anak dah kada mengandung nur nang asli, hanya mengandung nur nang terbit dari nur nang asli. Situ satu orang aja yang mengandung nur nang asli nang jadi badan Rasulullah, yaitu Nabi Sis. Qabla wafatihi ja'ala wasiyan waladin dalam wa thumma awsa sisun waladahu bi wasiyati Adam ala yadha hadzal nur ila bil mutahharati minan nisa'i. Sebelum Nabi Adam wafat, menjadikan beliau berwasiat kepada anak-anaknya. Kemudian beliau berwasiat oleh Nabi Sis kepada anak-anaknya dengan wasiat Nabi Adam. Jangan meletakkan akan nur ini kecuali pada perempuan yang suci. Banyak nur ini asalnya dikandung oleh laki-laki, berpindah kepada perempuan. Itu pindah lagi kepada laki-laki, pindah lagi kepada perempuan. Dari abah ke ibu mengandung nur. Bila mengandung nur asli ini orangnya luar biasa. Alam tazalil hajil wasiyah jariyatan tunqalu min qarnin la qarnin ila an adallah nura ila Abdul Muttalib waladihi Abdullah ataharullah dan nasab syarif min sipahil jahiliyah. Senantiasa nur ini berpindah daripada masa ke masa sampai Allah menghendaki nur ini kepada
ai Sidin Abdul Muthalib pada bapak Sidin Abdullah, dan Allah suciakan nih nasab yang sangat mulia daripada segala pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah. Kama warada anhu alaihi salatu wassalam fil haditsil mardiyah qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladani min sibahil jahiliyah syai'un ma waladani illa nikahul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lahir atau tidak melahirkan akan daku daripada segala pekerjaan orang jahiliyah sedikit-dikit kadada, tidak melahirkan akan daku kecuali prosesnya seperti perkawinan atau nikah orang Islam. Maknanya bahwa Dato atau Juliat Rasulullah nang di atas Sidin Abah Dato kai Dato terus sampai kepada Nabi Adam sampai dataan orangnya Muslim, orang-orang suci, orang bersih. Lalu dari situ bahwa berarti seberataan orang baik. Tertolaklah orang ada orang berpendapat bahwa keluarga Rasulullah di atas itu kada bersunat itu tertolak dengan dalil ini bahwa karena mereka Muslim ya bersunat seberataan. Nabi Adam tak bersunat juga. Nabi Si sama terus sampai itu ditolak pendapatnya. Ada ulama bicara aja di hapi-hapi itu sembarang bicara bahwa dia berkata fakta sejarah bahwa kai Rasulullah kada bersunat keluarga Rasulullah itu pembohong ulamanya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan ini suci seluruhnya nikahul Islam, jadi bersunat mereka itu. Itu ulama apakah tahu juga itu perlu kita dengan riwayat-riwayat yang benar untuk meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Raisam ibn Muhammad al-Karabi an abihi qala katabtu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khasamiyati ummin fama wajadtu bihi nasibahan wala syai'a mimma kana min ambil jahiliyah. Aku mencatat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ibu yang melahirkan laki-laki kawin pindah ke abahnya, pindah ke ibu, pindah terus 500. Aku tidak pernah mendapati ada sesuatu perbuatan yang diperbuat seperti perkara orang jahiliyah. Seberataan mereka itu berlaku sebagai hukum Islam karena Islamnya sudah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Terdahulu satu aja agama di bawah itu Islam. Nah, karena pahaman-pahaman pendapat-pendapat masing-masing hancur lah. Islamnya diutus lagi Nabi, hancur Islamnya, utus lagi Nabi sampai ditutup oleh Rasulullah SAW. Tapi agama yang asalnya itu sebelum Nabi diutus hancur itu tetap timbul juga. Artinya kesesatan itu tetap dipertahankan oleh beberapa kelompoknya sehingga disebut agama juga itu. Analin karama jana Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajtu min nikahin wa akhruj min sibai min waladun adam ila an waladani abi ummi wa yusibni min sibai ahli jahiliyah syai'un. Aku lahir daripada pernikahan, aku tidak keluar daripada perbuatan orang jahiliyah mulai Nabi Adam sampai melahirkan li abahku dan ibuku. Tidak ada mengenai sedikit pun kelahiran Rasulullah dari Adam sampai kepada Abdullah Basidin, Ibu Sidin Aminah perkara jahiliyah sesuatu. Karena seluruhnya itu mereka memegang rupanya dari Adam ini terus wasiat itu sampai ke Nabi Ibrahim
dipegang bahwa jangan berpindah wasabi Ibrahim dengan agama Islam. Seluruh tata caranya itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam altaqiya abawai qat wala sifain lam yazil yanqulu min ashabi thayyibah ila harim tahirah musabban muhazzaban la tatasha'abu syu'batani illa kuntu bi khairiha. Tidak bertemu dua ibu bapakku selamanya atas pekerjaan orang jahiliyah, maknanya perkawinannya. Senantiasa Allah Ta'ala memindahkan aku daripada sulbi orang yang baik kepada rahim orang yang baik. Dalam keadaan bersih, dibersihkan. Tidak ada bercabang-cabang dua cabang kelompok yang baik itu kecuali adalah aku yang paling terbaik dari mereka. Kan seluruh para anbiya itu tidak satu anaknya, banyak, tetapi apabila di dalamnya mengandung nur Rasulullah yang diwasiatkan itu seluruhnya itu yang terbaik. Yang terbaik daripada yang satunya walaupun semuanya baik. Nah, ini disebut nurani Allah Ta'ala memberikan satu kemuliaan kepada Rasulullah yang perlu kita ketahui supaya kita jangan sampai kepada Rasulullah salah di dalam mensyukuri berkah beliau adanya wujud kita di dunia. Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa qala ana anfusukum nasaban wa sihran wa hasaba laisa bi abai min ladun adam sifahun. Ya daripada Anas radhiyallahu anhu Rasulullah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum kada min anfusikum kada ampas batil bapaknya patah Rasulullah. Beliau berkata ana anfusukum nasaba wa sihra hasaba, aku orang yang paling berharga di kita, paling mulia samanya. Baik keturunannya, permasalahan dalam mertua atau nantu mertuanya, wahasabah dan seluruh Juliet Sidin. Tidak ada pada abah-abahku dari zuriat Adam perbuatan orang jahiliyah, seluruhnya adalah Islam. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam qala qalabtu masharikal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ara bani Abin afdala min bani Hashim. Daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril alaihi salam. Jibril berkata, aku bolak-balik ke Masyriq ke Maghrib, aku tidak pernah bertemu seseorang yang paling afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril tugas menurunkan wahyu para anbiya. Aku tidak melihat keturunan yang paling afdal daripada Bani Hashim. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi sahih Bukhari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan la kuntu min al-qarni alladhi kuntu minhu. Bi sahih Muslim an Wasilah ibn Asqa radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam Allah astafa Kinana min walad Ismail wa astafa Quraisyan min Kinana astafa min Quraisyin bani Hashim astafani min bani Hashim.
Maknanya bahwa Rasulullah SAW membicarakan beliau tentang sebelum kelahiran beliau. Beliau meriwayatkan riwayat dari Rasulullah ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seluruh apa yang beliau sampaikan bukan daripada nafsu, itu wahyu daripada wahyu Allah. Kada daripada hanya sekadar berbicara, tapi riwayat daripada riwayat yang Allah beri kabar kepada beliau. Fa'alam anhu alaihi salam lam yashriku bi walidi min abawayhi akhun wa ukhtun intihi sabwatihim ilaihi quswi nasami alaihi liyak mukhtasan binasabin ja'alahu Allah linuwah gayatan tanpa syarat nihayatan. Rasulullah itu dalam beliau lahir beliau tidak punya saudara, satu aja. Rasulullah lahir ada lagi ading sidin, kada ada kakak sidin, kada juga sendiri aja. Sidin Abdullah, ibu Sidin Aminah. Ada di bedang sana, kalau pakai ada orang bedang sana Nabi, nah itu kada ada. Karena Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kebesaran Rasulullah SAW. وأنت إذا اختبرت هل نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أنه سلالة أبي كرام وهو ثلاث نبي العرب الأبطاه الحرم الهاشمي القرشي نخبة بني هاشم المختار منتخب من في بطون العرب أعراضها إن نسب أشرابها بالحسب وأنظرها عودا وطول عمودا يبيع رومة أزل جثومة أبصاها لسانه أوضاها بيانا جهمزا وأصاها إيمانا إذا نبر أكرم معشر من قبل أبيه وأمه من أكرم بالله الله سيدنا مولانا محمد بن عبد العزيز بن عبد المطلب. Tidak ada sesuatu siapapun di dunia ini yang menyamai akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apa aja? Dari segi zuriat tadi Rasulullah terbaik, dari segi waktu Rasulullah terbaik, daripada segi tempat Rasulullah terbaik kelahirannya, dari segi ibunya Rasulullah juga yang terbaik. Tidak ada satupun yang menyamai beliau. Kita lubang ada apa aja seluruhnya yang maulah beliau itu seperti lebih dari beliau tidak ada. Nah ini untuk memberikan kepada kita satu kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kayak apa hati ini caranya rinduan sidin. Kada ada sama sekali di diri Rasulullah atau kekurangan di mana aja letaknya kada ada. Lalu kita apa bisa kita dari segi untuk rindu atau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling mulia negeri Mekah, Rasulullah lahir di Mekah. Paling mulia waktu adalah setelah tengah malam, waktu sahur sebelum subuh Rasulullah lahir. Nah itu jadi ada kawan mengimbangi beliau. Dan waktu kadar malamnya pun apa seluruhnya. Dari segi beliaunya lahirnya, dari segi waktunya dan seluruhnya. Bahwa Sayyiduna Maulana Muhammadun, nama Rasulullah itu Muhammad ibni Abdullah Abah Sidin, digelar dengan Az-Zabih, pernah dinazarkan oleh datunya untuk disembelih.
ابن عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. ابن هاشم اسمه عمرو بن مناف اسمه المغيرة. ابن قصين اسمه مجمع. ابن كلاب حكيم. ابن مرة ابن كعب. كانت تجتمع إليه قريش يوم الجمعة يخطبهم يوم بيومئذ النبي صلى الله عليه وسلم. Adalah ia menghimpun, adalah berhimpun kepadanya oleh orang Quraisy pada hari Jumat, itu di Ka'ab. Maka ia berkhutbahkan mereka, mengganti mereka dengan akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'alimu bi miladihi, yang beritahu, yu'limuhum, beritahu mereka bahwasanya itu Nabi adalah zuriatnya si Datu Sidin Ka'ab. Yang biatbaihi wal iman bihi, yang menyuruh akan mereka untuk mengikutnya dan beriman dengan dia, tapi tidak ada yang mengetahuinya akan pas waktu lahirnya atau kada ada yang tahunya. Ibnu Ghalib ibn Fihrin Quraisy Malik bin Nadhr Ismail Qais ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudikat ibn Ilyasin yuzkaru kana ismu pilsu bi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji. Datu Sidin di Ilyas itu didengar, si Sidinnya mendengar. Rasulullah masih nur lagi di sulbi Sidin, sudah membaca talbiyah di waktu musim haji. Labbaik Allahumma labbaik, berbunyi kedengaran. Padahal nurnya masih nur di sulbi. Ibn Mudhar ibn Nizar semua bidar kekila lianna ulama urida nazabuhu ila nuri Muhammadin sampai nah ini farhan sadida at'ama qala inna hadza quluhu nazilun ya qalilun bihaqqi hadzal maulud wa sumiya nizaran. Datu Sidin ada nama Nizar, dinamai itu karena di waktu abahnya melahirkan Datu Sidin kelihatan oleh Abah Sidin antara dua matanya di dahi itu nur Nabi Muhammad, dikandung oleh anak Sidin nang bernama Nizar. Umay bagambira Abah Sidin lalu mengundang untuk memberi makan orang. Beliau berkata seluruhnya ini adalah sedikit dibanding kelahiran anak orang ini. Dinamailah waktu itu Nizar. Ibn Ma'ad ibn Adnan qala madahiya ajma' ulama ijma' hujjatun ala anna rasul inama intasaba ila Adnan la tajawazhu. Sampai di Adnan Datu Sidin itu seluruhnya itu tidak ada satupun yang dibuat-buat kata itu. Allah Ta'ala menghendaki dengan riwayat keterangan seluruh orang-orang ahli nasab. Berkata Ibnu Dihiyah telah ijma' ulama. Ijma' ulama itu menjadi hujah dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab beliau sampai Adnan itu ijma' sabarataan dari seluruh nama itu sabarataan ulama. Tidak ada satupun yang melewati daripada Adnan. Walaupun ada riwayat Rasulullah itu sampai kepada Nabi Ibrahim, ada riwayat lagi sampai kepada Nabi Adam, tapi yang paling muktabarah kita yaitu sampai Adnan itu. Kenapa? Maka seperti ini dalam sirah itu kalau nabi-nabi lain tuh kadang hanya kada disebut sampai ini itu kada ringkas satu aja, kada panjang nih kita Rasulullah sampai panjang untuk memberitahu agar supaya kita Rasulullah itu walaupun beliau basar manusia seperti kita, tapi beliau
dari orang-orang besar. Yang di atas beliau orang besar. Seluruhnya nama-nama yang biasa aja kayak kita sebut, tapi orang di sisi Allah orang besar. Kenapa? Karena mereka diamanahi mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang lain kada. Ini orang pilihan Allah Ta'ala ngarannya. Allah Ta'ala itu maulah Adam itu tujuannya untuk mengandung nur Rasulullah. Nabi Adam pindahkan Sidin ke Siti Hawa melahirkan Nabi Sis pindah. Itu kan orang pilihin semua. Ada orang sembarangan. Seluruh kita itu tidak ada, seluruhnya adalah orang besar, orang muslim dan mukmin. Dato Rasulullah, ini bicara di atas dari Rasulullah, ada bicara di bawah, karena ini pembicaraan tentang kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Sidin. Lalu kita kadang jangan tabu huruf lagi. Orang ada mengaku Muhammad bin Ahmad, lain Nabi Muhammad itu. Kita sudah, karena diberitahu sudah silsilah Rasulullah dengan jelas dan nyata. Kurangnya sampai ke Sidin, kada boleh kada tahu. Supaya suatu saat datang ujian, halo aku orang Muhammad bin lain. Kita sudah tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul, sekurangnya 3 nih. Kadang alih kalau tuh biar meninggal dunia cari apabila ada mengaku Muhammad, nama mana orangnya, binnya siapa, aku nih, apabila inya berdusta aja, dustanya bungulnya iblis kita. Tuh silsilah ini manfaatnya. Orang kita menpacangan masuk neraka sabut nih ini ngaran-ngaran nang juri Rasulullah nang di atas nih, jangan nang di bawah, di atas nih. Tapi supaya nih kita menyambut seorang di neraka. Itu pengalihnya. Ini punya kelebihan tuh juriyah Sidin. Tahu orang ini umat Nabi Muhammad bang jurang, karena bin apa nang semuanya itu. Tapi orang-orang nang sampai Nabi hadir aja tahu bin punya kelebihan, orang nang mau tahu ya. Ada satu rakyat kada jangan masuk ke neraka, apalagi ini Rasulullah. Karena kalimah kan tuh almarhum marhabani kana ma'i bil jannah, ini masuk di dalam penerapan juriyah Sidin. Juriyah Sidin di atas tuh kita sama kurangnya 3 tadi. Amuninya dalam Hidatul Awam tuh sampai Hasim, di Madam Hasim sampai Hasim. Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan. Itu kan ada Sidin. Hanya orang di situ banyak kelebihan. Riwayat apa pengarang Hidatul Awam, dia diperlihatkan dengan karangannya, maka dia di waktu itu mimpi dengan Rasulullah SAW, belum mengarang lagi, tapi sudah ada di otaknya banyak. Oleh Rasulullah barang siapa hafal nih, awalnya abda bismillahirrahmanirrahim, Nabiuna akhir masuk surga aja Rasulullah. Itu riwayat kelebihan daripada hafal aja dah. Situ ada nasab Rasulullah, ada nasab. Itu kan masuk penyempurna. Penyempurna bukan orang biasa. Nasab-nasab indah zikri salihin tanzilur, ketika menyebut orang saleh turun, selain Nabi orang saleh ada mungkin melahirkan Rasulullah kalau orang biasa. Maka nama orang saleh itu pun menjadi satu kelebihan mereka. Itu sangat baik jika kita di silsilah Rasulullah ditaruh di rumah.
rumah kita itu ada aja mengaku keturunan Rasulullah, ada bahwa apa ini Rasul kita. Beliau punya juriat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain punya anak cucu apa, al-anu itu Nabi kita, itu juriat Nabi kita, bukan orang lain. Habaib Sayyid itu juriat Rasulullah itu Nabi dan Rasul kita apa? Kalau Habib aja udah boleh, kalau ada di mana peraturannya seperti itu? Kalau mengaku jadi Habib ya harus ada silsilah Habib karena mengaku jadi. Kalau kita umatnya boleh aja taruh aja. Seluruh silsilah Rasulullah dari ujung ke atas ke bawah ada masalah. Asal jangan mengaku jadi Habib aja. Ya kada Habib ya. Silsilah itu perlu ada karena kita Habib. Ada boleh ada suatu saat itu bermanfaat. Dulu mereka bisa dijadikan sebagai wasilah tawajuh. Orang baca Fatihah kepada sebulan, apalagi hafal, ada habaib, abah seorang datuk ayat sampai ke Rasulullah. Itu cukup. Napa anak dulu lah. Artinya napanya anak jadi doa bisa, anak jadi napa aja itu bisa. Karena di dalamnya adalah zikrus salihin dan zilur rahmah. Di waktu disebut orang-orang salih turun rahmat Allah Ta'ala, disebut namanya ya dia, namanya itu ya jajuan. Kadang-kadang apa itu tak ingatakan silsilah juriah tak ke atas tiupakan ke air untuk apa jadinya isi itu jadi ini kadang apa silsilah itu ada apa udah bul bismillah 100 kali kadang kabul karena pada Tuhan seorang lebih diberi Allah Ta'ala bismillah penyempurnanya. Nabi Adam tuh ada yang lain selain ke Rasulullah padahal Juliet Sidin. Apa artinya itu? Allah Ta'ala menyebut la ilaha illallah Muhammadun. Kenapa nggak disebut Muhammad? Untuk apa? Kalau syirik ada kisah syirik situ ada orang tahu padanya untuk agar supaya si umat ini tahu ini adalah ngarannya namanya Muhammad sebagai Rasul Allah untuk kita punya kita umat Sidin ini diutus kepada kita membenarkan mukmin katanya kemudian kita mengerjakan apa kayak ingin Sidin disebut muslim katanya kita bahkan tak salah hidupnya ini ujar Rasulullah aku kain nabi syafaat kalau umatnya dah halal itu syafaati li ahli la ilaha illallah syafaat orang yang mengatakan la ilaha illallah itu kan Rasulullah kada berdusta Bapak. Nah inilah makna kebesaran Rasulullah berarti yang kita tunggu Allah Ta'ala maulah kita diperlihatkan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Allah Ta'ala juga yang memberinya untuk agar supaya kita jangan sampai gundah hidup bingung mempertakutkan nama seluruhnya. Hidupnya ini ada kalau kita tenang lebih senang apakah kepada bisa orang dua lagi bini aja bininya senang kalau biayanya para kawan bininya pada ada kagak nang lain lagi orang tenang tuh deh kan itu pada contohan kalau Rasulullah sudah ada lagi ini Allah Ta'ala tapi coba lihat percontohan Sidin di waktu Rasulullah sebelum wafat di mana Sidin bandak antara istri Sidin yang paling masuk sayang benar Sidin Aisyah radhiyallahu di mana barabah ada Aisyah ini kan satu jalanan di dunia ini orang sakratul maut sudah perlu ada orang yang disayanginya di situ nang maulahnya tenang akhirnya ingat kepada sebenarnya Rasulullah kada memerlukan makhluk saja cuman contohkan kita hidupnya ada orang yang kita cintai nah ke situ bukan untuk menenangkan jiwa kita karena kita ada sangat bermacam-macam masalah hidup kada mampu untuk menghadapinya kecuali ada orang yang menenangkan kita diulah Allah Ta'ala jahir
badan yang kayak kita. Nah itu di situ wajah Rasulullah, aku minta izin kepada istri yang lain, aku garing di tempat Aisyah aja. Apa artinya ini? Sebelum wafat Sidin anak bersiwak, siwak Aisyah nyiwak nah. Ada kawannya nyiwak keras benar di taruh di mulut Sidin deh lah, mukminin dah. Sidin deh lah, jadi siwakakan Rasulullah, maka di situ apa artinya? Kan kayak itu mananya, itu perlu ada di waktu hidup ini kan akhir umur tuh. Kita harus ada besi orang yang kita biasanya untuk menjadikan penenang diri. Itu tenang tuh meninggalnya. Tapi nak jagat mata gelisah, itu lain. Yang dikawalinya itu rupanya lain. Nah itulah lo. Ingat hidup nah. Ada nyaman-nyaman mati surangan, sakit parut dia surangan ngalih benar. Yang kada ada pendamping itu penyempurna kita untuk kembali kepada Allah. Nah ini percontohan nama para orang-orang saleh dari zuriyah Rasulullah ini sangat bermanfaat juga untuk dijadikan bahasa kita. Nah itu perlu kita agar supaya di akhir kita kada tersalah lagi oleh Rasulullah tahu ini sidin ini udah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, itu aja sambungannya Ibn Abbas.